Masih bersama kami di Presisi Siang. Menjelang Pilpres Amerika Serikat, kampanye pun masih berlangsung. Namun sangat berbeda dengan Indonesia. Baliho kampanye di Amerika Serikat biasanya tidak sebesar dan tidak seramai yang ada di Indonesia. Menurut pemirsa, lebih seru masa kampanye pakai baliho besar atau poster kecil? Mari kita simak informasi berikut ini. Pemilu Presiden Amerika Serikat udah semakin dekat, tapi kok jalanan ibu kota Amerika Serikat nggak rame baliho capres kayak di Jakarta? Baliho cetak ukuran besar yang biasanya kelihatan di Jakarta pas musim kampanye, jarang kelihatan di Washington. Dan di sini lebih banyak yang ukurannya seukuran poster. Poster kampanye ini boleh dipasang di tiang lampu, tapi nggak boleh dipasang di pohon. Warga juga biasanya pasang poster kampanye di halaman rumah mereka yang disebut sebagai yard sign atau lawn sign. Yard sign ini bisa didapetin dari macam-macam tempat, termasuk salah satunya toko resmi Capres online, sekitar $20. Dan hasil penjualannya menjadi donasi kampanye Capres. Kalau iklan kampanye ukuran besar biasanya kelihatan di billboard elektronik seperti di dekat jalan raya besar. Nah, di Amerika Serikat sendiri nggak ada yang namanya masa tenang, jadi Capres masih bisa pasang baliho pada hari H-nyoblos, cuman nggak boleh ada poster kampanye 15 meter dari pintu TPS menurut peraturan kota Washington. Poster kampanye dan yard sign di tempat umum juga harus dicopot 30 hari setelah hari pemilu. Jadi gimana nih menurut kalian, lebih seru masa kampanye pakai baliho atau enggak? Tulis di kolom komen. Beralih ke informasi lainnya, pihak berwenang di Nairobi berupaya mengatasi polusi udara yang kronis dan semakin parah di ibu kota Kenya. Dengan bantuan Badan Pembangunan Internasional Amerika, otoritas setempat memasang sensor yang dapat memantau kualitas udara di ibu kota yang padat penduduknya tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Lalu lintas padat dan emisi bahan bakar yang kotor menjadi ciri khas beberapa jalan di ibu kota Kenya. Nairobi adalah tempat tinggal bagi setidaknya 5 juta orang dan dengan jumlah penduduk terus bertambah, menurut pemerintah setempat, kualitas udara kota ini makin menurun. Many vehicles use diesel and petrol. They are emitting a lot of chemicals, the gases into the air. And also we have industries. Some of them are built in residential area. Pedagang seperti Yunis Juli di Nairobi menanggung beban terberat dari situasi ini. Menurutnya, ia sering jatuh sakit dan ia yakin itu karena udara kotor yang ia hirup setiap hari. Recently, I had a coughing issue. I was coughing very seriously. I had to go to a hospital to be checked. Yeah, I was under medication for a whole week. Situasi ini mulai ditangani pihak berwenang di Nairobi. Langkah pertama adalah memasang alat pemantau kualitas udara di sekitar kota. Saluran masuk pemantau ini mengambil partikel di udara. Partikel lebih besar disaring dan menyisakan partikel yang lebih kecil untuk dialirkan ke penyaring. Kepala kualitas udara di World Resources Institute menjelaskan, sistem ini mengukur partikel-partikel yang biasanya berbahaya bagi tubuh manusia. And they come to a filter here where they are impacted, and then the machine has a very sensitive weighing machine that it weighs every 1 minute what is the changes in terms of the weight of the filter. So this is actually an hourly concentration. Data yang terkumpul dikirim untuk analisis waktu nyata. Sejauh ini setidaknya 37 alat pemantau telah dipasang. Inisiatif ini didanai Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID dengan dana lebih dari $1,5 juta. Menurut juru bicara lembaga ini, data itu akan membantu pemerintah menargetkan intervensi udara bersih di tempat yang paling membutuhkan dan mengevaluasi keefektifannya. Menurut laporan tahun 2020, ada lebih dari 5.000 kematian dini di Kenya yang disebabkan polusi udara setiap tahun. Menurut spesialis penyakit pernapasan, penyakit yang diakibatkan polusi merupakan masalah yang makin memprihatinkan. You have cough, so cough that we cannot explain. Then we also have actually cancers of the upper airway. Dengan alat pemantau udara, Nairobi menjadi satu di antara 10 kota di dunia yang berupaya mewujudkan udara bersih dengan mengumpulkan data. The Breathe Cities initiative looks to take a sectoral approach, and so we're looking for innovative policies across transport, across waste management, across industry.
Menurut warga yang diwawancarai VOA, potensi solusi untuk Nairobi termasuk penggunaan kendaraan listrik, pengendalian lebih ketat pada emisi industri, dan pengelolaan sampah yang lebih tepat. Sementara itu para peneliti menekankan pentingnya niat baik politik untuk mengimplementasikan solusi apapun bagi perbaikan kualitas udara. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.